Haryati Nurdin. Saya Raisa Kapriata Soliha. Saya Bonita Winka Zulfi. Saya Laras Nantianto. Monograf adalah karya ilmiah yang membahas satu topik secara mendalam dalam satu bidang ilmu. Isinya merupakan hasil penelitian dari penulis maupun peneliti yang digunakan referensi lain seperti jurnal ataupun buku ilmiah. Monograf bersifat terbitan tunggal, bukan berseri, dan tidak berasal dari disertasi, skripsi maupun tesis, melainkan murni dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis monograf. Jenis monograf yang pertama itu adalah monograf seri. Salah satu ciri monograf berseri yaitu memiliki judul seri yang tetap. Karena bentuknya berseri, maka tidak mendapatkan ISBN, melainkan memiliki International Standard Serial Number atau ISSN. Contoh dari jenis monograf seri adalah buku-buku ilmiah yang diterbitkan secara berkala di bawah satu judul seri yang sama, dengan setiap nomor memiliki judul individualnya sendiri. Misalnya, seri monograf sejarah volume 1 dan seterusnya. Selanjutnya ada jenis monograf analitik. Nah, monograf analitik ini secara umum memiliki ciri yang sama dengan monograf pada umumnya. Hanya saja khusus monograf analitik dari segi isi terdiri dari beberapa makalah, di mana makalah tersebut berdiri sendiri baik secara sebagian maupun keseluruhan. Meskipun demikian, satu sama lain masih saling berhubungan dalam satu objek, seperti buku monograf. Monograf analitik tidak menggunakan ISN, tapi menggunakan ISBN. Jadi, monograf ada yang menggunakan ISN, dan ada pula yang menggunakan ISBN tergantung dari jenisnya, apakah untuk monograf tunggal ataupun untuk monograf berseri. Contohnya, yang pertama itu buku hasil penelitian tematik, yang kedua karya seminar atau konferensi ilmiah, yang ketiga ada analisis berbasis jurnal. Demikian karena monograf analitik berisi beberapa tulisan atau artikel yang berdiri sendiri, tetapi tetap membahas satu tema yang sama, dan setiap artikel menampilkan hasil analisis ilmiah dengan sudut pandang yang berbeda. Jenis yang ketiga ada monograf analitik berseri. Monograf analitik berseri adalah jenis terbitan berseri yang ciri-cirinya menggabungkan monograf analitik dan monograf seri. Monograf analitik itu isinya terdiri dari sekumpulan makalah atau artikel yang berdiri sendiri namun saling berkaitan dalam satu subjek atau topik tertentu. Dan ada monograf seri. Monograf seri itu memiliki judul seri yang tetap dan dilengkapi dengan nomor seri yang berkesinambungan dan diterbitkan secara berkala, tetapi waktu terbitnya itu tidak harus teratur karena sifatnya merupakan jenis terbitan berseri. Monograf analitik berseri biasanya memiliki ISSN dan ISBN untuk setiap terbitan atau jilidnya. Nah, contoh-contoh dari monograf analitik berseri itu tidak boleh disebutkan secara umum karena biasanya ini terbitan khusus dari institusi, organisasi, atau penerbit tertentu. Namun kategori terbitan yang sering masuk ke dalam ciri-ciri ini itu adalah ada yang pertama ada proceeding seminar atau konferensi tahunan yang diterbitkan dalam seri khusus, biasanya dikeluarin sama lembaga-lembaga. Terus yang kedua ada kumpulan dari laporan penelitian yang berkaitan dan yang diterbitkan dalam seri institusional. Dan yang ketiga ada terbitan seri dengan tema tertentu dari penerbit akademik. Selanjutnya, jenis yang keempat ada jenis terbitan berseri. Monograf atau terbitan berseri disebut juga sebagai terbitan serial. Adapun ciri-ciri dari terbitan berseri adalah memiliki nama penerbitan yang sama dan wajib dipublikasikan. Selama proses penerbitan harus berturut-turut sesuai nomor dan volume. Sedangkan dari segi isi, di bagian dalam terdiri dari banyak kumpulan laporan karya ilmiah atau artikel. Namun, pada kenyataan di lapangan ada pula terbitan berseri yang berartikel tunggal. Contoh terbitan berseri meliputi majalah, jurnal, surat kabar, buletin, dan laporan tahunan yang diterbitkan secara berkala atau teratur dengan periode waktu tertentu. Contoh terbitan berseri yang pertama itu majalah, mulai dari majalah komersial seperti majalah bisnis dan gaya hidup, hingga majalah ilmiah, majalah populasi, dan majalah komunitas internal perusahaan. Yang kedua ada jurnal, publikasi ilmiah yang memuat artikel dan hasil penelitian dalam bidang tertentu, diterbitkan secara rutin oleh lembaga atau organisasi ilmiah. Ada ephemeral material disebut juga dengan terbitan yang sifat sementara. Ephemeral material salah satu golongan terbit monograf.
Adapun ciri terbit yang bersifat sementara, yaitu berbentuk selebaran atau pengumuman. Isinya tidak lengkap tetapi mudah dipahami dan dibawa terkecil. Contohnya ada surat undangan, brosur, poster selebaran, dan surat undangan. Yang keenam, ada jenis bahan pustaka reference. Jenis monograf yang lain adalah bahan pustaka reference. Bahan pustaka terdiri beberapa jenis, yaitu buku monograf, monograf berseri, dan serial. Inti dari bahan reference adalah buku yang menuliskan informasi secara tersistematis dan diperuntukkan untuk pembaca secara umum. Terkait bagaimana cara pengelolaan atau pembuatannya, maka bahan reference ini disusun seperti halnya menyusun buku jika dalam bentuk buku monograf. Jika ingin dikemas seperti majalah, maka diolah seperti majalah. Isi yang biasa ada, entry ditata alfabetis atau tematik, definisi penjelasan singkat, fakta ringkas, cross reference atau lihat juga bibliografi singkat per entry, tabel, peta atau grafik, indeks dan panduan penggunaan, sifatnya faktual dan digunakan untuk rujukan cepat. Tidak dibaca berurutan seperti monograf biasa. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum